Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu Yanti dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B3 izin mempresentasikan salah satu materi dari pengantar analis real 1, yaitu mengenai sifat kelengkapan dari bilangan real, di mana di dalamnya itu terdapat bahasan mengenai batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan, serta supremum dan infimum dari himpunan bilangan real. Untuk referensinya, kita mengambil dari buku Bartel, Introduction to Real Analysis, volume 2. Nah, berikutnya akan diberikan konsep batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan bilangan real, dan juga tadi ya, supremum dan infimum. Untuk landasan teori, kita menggunakan 217 di buku Bartel, yaitu misalkan A, B, dan C himpunan bilangan real. Yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, nah maka A lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C dikali A lebih besar dari C dikali B. Yang terakhir, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka C dikali A lebih kecil dari C kali B. Lalu yang teorema kedua, 218 di buku Bartel, yang pertama, jika A himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Yang B, 1 lebih besar dari 0. Yang terakhir, jika N kecil himpunan bilangan N besar, maka N kecil lebih besar dari 0. Nah, sebelum masuk ke supremum dan infimum, kita akan membahas tentang batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan. Oke, masuk ke himpunan terbatas. Secara definisi, misalkan kita memiliki himpunan kosong S subset dengan bilangan real. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas atau bounded above jika terdapat U elemen bilangan real sedemikian hingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Setiap bilangan U disebut batas atas dari S. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat W elemen bilangan real sedemikian hingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S. Setiap bilangan W disebut batas bawah dari S. Yang ketiga, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas. Nah, untuk Oke, saya koreksi dulu ya. Balik dulu. Tadi kamu bacanya apa yang misalkan itu? Yang pertama, misalkan himpunan kosong tidak sama dengan S subset bilangan real. Oke. Atau cara lainnya dalam misalkan S adalah suatu subhimpunan tak kosong dari R. Oh, ya. Kemudian yang bagian A, setiap bilangan U itu setiapnya nggak usah. Begitu juga dengan bagian B, langsung aja bilangan U disebut batas atas dari S. Kemudian bilangan U tersebut disebut batas atas dari, kemudian bilangan W tersebut disebut batas bawah. Baik. Setiapnya dihapus. Oke, boleh lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh batas. Menurut definisi 3.1 dari buku Bartel, kita memiliki X1 sama dengan himpunan X elemen real, di mana X kurang dari sama dengan 10. Nah, ini himpunannya kira-kira terbatas di atas atau gimana? Di atas. Oke, benar. Yang oleh terbatas X1, terbatas di atas X1. Nggak tanya temennya terbatas oleh siapa himpunannya. Kan tadi Oleh. terbatas di atas. Nah, terbatas di atas oleh apa? Paling tidak oleh siapa? Oleh 10-nya. Ya, sebaiknya kamu nanya temennya dulu, baru kamu jawab. Oh ya. Terbatas sama siapa teman-teman tadi?
sama 10 ya. Nah, kamu nggak jelasin di sini. Nanti dijelasin nggak ini? Kalau pakai Di slide garis- berikutnya kamu menjelaskan nggak ini? Dipakai dibuktikan nggak? Atau ada nggak? Bun, nanti Oke, pembuktian. ya udah lanjut. Oke, yang kedua kita memiliki X2 himpunan dari X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan min 1. Ini kira-kira himpunannya terbatas kemana? Di mana, teman-teman? Kalau nggak ada yang jawab, kamu tunjuk aja salah satu temennya. Oh ya. Terbatas di mana, teman-teman? Ada yang bisa jawab mungkin? Di bawah ya? Di bawah terhadap berapa, Tamara? -1. Oke. Tuh. Terima kasih, Tamara. Selanjutnya, kita memiliki X3 untuk himpunan X elemen bilangan real di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini himpunannya mana? Akan terbatas di mana, teman-teman? Himpunan terbatas atas dan bawah. Di atas bawah. Ya, atasnya di mana, bawahnya di mana? Bawahnya min 1, atasnya 2. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya, agar lebih jelas, ada pembuktian terhadap yang contoh tadi. Yang pertama, X1. Kan tadi kita mempunyai X1 itu sama dengan himpunan dari X bilangan elemen bilangan real untuk X kurang dari sama dengan 10. Akan dibuktikan kalau X1 ini terbatas di atas. Nah, perhatikan kalau kita memiliki X kurang dari sama dengan 10 untuk setiap X elemen bilangan dari X1. Nah, berdasarkan definisi 2.3.1 buku Bartel, diperoleh bahwa 10 adalah batas atas dari X1. Maka disimpulkan X1 itu terbatas di atas. Nah, kalau pakai garis bilangan, kira-kira Oke, gini ya. Berarti kalau misalkan dalam garis bilangan itu, di sini ada X1. Nah, ini kan X-nya lebih besar lebih kecil sampai 10. Berarti misalkan di sini, karena sama dengan berarti titiknya ini penuh ya, 10. Nah, terus, kan lebih kecil sama dengan berarti arah ke ini ya. Nah, himpunan ini adalah X1. Nah, karena berdasarkan definisi 231, maka si 10-nya ini yang menjadi batas atas dari X1. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa X1-nya itu terbatas di atas, namun tidak terbatas di bawah. Seperti itu. ya, untuk yang selanjutnya, untuk pembuktian X2, tadi kan kita memiliki X2 itu sama dengan himpunan dari X elemen bilangan real, di mana X lebih dari sama dengan 1. Akan dibuktikan kalau X2 itu terbatas di bawah. Nah, kita perhatikan di sini, 1 itu kan kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemen dari X2. Berdasarkan definisi 2.3.1 buku Bartel, diperoleh bahwa 1 adalah batas bawah dari X2. Nah, dapat disimpulkan kalau X2 itu terbatas di bawah. Kalau lagi ya di garis bilangannya itu, nah ini X2, lalu sini kan ada 1 karena lebih dari sama dengan ini 1, misalkan karena pakai sama dengan ini 1, lalu X-nya ini lebih besar sama dengan 1, maka arahnya ke sini, lalu masih satunya ini akan menjadi batas bawahnya dari X2. Maka dapat simpulkan X2-nya itu terbatas di bawah, namun ini akan ke kanan terus, jadi tidak memiliki batas atas. Seperti itu. Nah, yang ketiga, misalkan tadi ya, yang X3-nya itu, di mana X himpunan bilangan real, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan min 1, dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Tadi kan jawabannya si X3 dan ini adalah himpunan terbatas. Nah, berdasarkan definisi 231, himpunan terbatas itu adalah himpunan yang
terbatas di atas dan terbatas di bawah. Maka kita buktikan nih himpunannya itu yang pertama terbatas di atas dulu. Perhatikan X-nya ini lebih kecil sama dengan 2 untuk semua X himpunan X3. Nah, berdasarkan definisi diperoleh bahwa 2-nya ini adalah batas atas dari X3, maka X3-nya ini terbatas di atas. Lalu kita buktikan si X3-nya ini terbatas di bawah. Perhatikan satunya, ini mohon maaf ada kesalahan ya, berarti min 1. Min 1-nya X lebih besar dari sama dengan min 1 untuk semua X himpunan X3 berdasarkan definisi bahwa min 1 adalah batas bawah dari X3, maka X3-nya terbatas di bawah. Karena X3 terbatas di atas dan terbatas di bawah, maka dapat disimpulkan si X3-nya ini terbatas. Nah, kalau digambarkan lewat garis bilangan, berarti kan di sini ada X3. Terus, nah, X-nya ini lebih kecil sama dengan 2. Di sini 2, lalu di sini min 1. Nah, jadi di sini kan kayak kanan kiri batasnya. Nah, ini adalah X3. Karena si X3-nya ini memiliki batas atas yang dibatasi oleh 2 dan batas bawah yang dibatasi oleh min 1, maka si X3-nya ini dikatakan himpunan terbatas. Gitu. Lanjut. Jika suatu himpunan memiliki satu batas atas, maka himpunan tersebut memiliki tak hingga batas atas. Karena jika U adalah batas atas dari S, maka U plus 1, U plus 2 juga batas atas dari S. Misalkan di sini ya, dari himpunan S, lalu misalkan di sini U ini kan batas atas dari S, maka kesananya berarti U plus 1, U plus 2, dan seterusnya itu juga menjadi batas atas dari S. Begitu juga dengan batas bawah ya. Nah, nih, begitu pula dengan batas bawah, misalkan kita misalkan di sini V ya, pakai beda warna. Misalkan di sini V merupakan batas bawah dari S, maka seterusnya ke kirinya berarti V min 1, V min 2, ya, berarti ini juga menjadi batas bawah dari S. Seperti itu. Selanjutnya, masuk ke supremum dan infimum. Oke, selanjutnya itu ada supremum dan infimum. Definisi 2.3.2, misalkan S subhimpunan tak kosong dari bilangan real. Yang pertama itu jika S terbatas di atas, maka suatu bilangan U itu disebut supremum, batas atas yang terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama itu U merupakan batas atas S, dan yang kedua jika V adalah sebarang batas atas S, maka U kurang dari sama dengan V. Ditulis dengan supremum U sama dengan S. Yang B itu jika S terbatas di bawah, maka suatu bilangan W disebut infimum, batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama itu W merupakan batas bawah S, dan yang kedua jika T adalah sebarang batas bawah S, maka T kurang dari sama dengan W. Ditulis dengan infimum W sama dengan S. Nah, di sini ada gambar ya. Misalkan tadi kan kita sudah bahas tentang batas atas. Nah, si batasnya ini kan berarti di sini nih. Ini batas atas. Nah, lalu yang menjadi supremum dari S-nya ini adalah, tadi kan berdasarkan definisi bahwa supremum itu batas atas yang terkecil. Nah, maka didapatlah supremum S yang ini nih. Yang mendekati si S-nya ini, yang berdekatan dengan S. Sesuai dengan definisi tadi ya. Ini supremum S, batas atas yang terkecil. Nah, lalu untuk tadi kan kita juga bahas tentang batas bawah ya. Batas bawah, nah berarti di sini nih batas bawah yang menjadi infimumnya, karena berdasarkan definisi infimum itu adalah batas bawah yang terbesar, maka yang menjadi infimum dari S adalah yang ini. Nah, ini adalah infimum dari S. Seperti itu. Tentang
tentang supremum dan infimum. Nah, kita masuk ke supremum tunggal. Teoremanya misalkan S subhimpunan tak kosong dari bilangan real. Yang pertama itu jika S mempunyai supremum, maka supremum tersebut tunggal. Yang B, jika S mempunyai infimum, maka infimum tersebut tunggal. Nah, selanjutnya mari kita buktikan jika S mempunyai supremum, apakah supremum tersebut tunggal? Premisnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Jika S mempunyai supremum, maka supremum tersebut tunggal. Premisnya apa nih kira-kira? Misalkan C supremum S ya. Ya, benar. Oke, misalkan C supremum S dan C aksen sama dengan supremum S akan dibuktikan. Ada yang tahu nggak nih apa yang akan dibuktikan di pembuktian kali ini? Yang pertama. C sama dengan C aksen. Ya, benar banget. Yang akan dibuktikan itu C sama dengan C aksen. Maka pembuktiannya itu berdasarkan definisi 2.3.2, C dan C aksen merupakan batas atas dari S. Dari definisi tersebut akan diperoleh jika C adalah batas atas dari S dan C aksen sama dengan supremum S, maka C aksen itu lebih kecil dari sama dengan C. Dan jika C aksen adalah batas atas dari S dan C sama dengan supremum S, maka C kurang dari sama dengan C aksen. Sehingga C aksen itu kurang dari sama dengan C, dan C kurang dari sama dengan C aksen. Dengan demikian, berdasarkan sifat antisimetris, C sama dengan C aksen. Sehingga terbukti bahwa C sama dengan C aksen. Nah, kita akan membuktikan yang kedua, yang jika S mempunyai infimum, maka infimum tersebut tunggal. Nah, premisnya itu ada yang tahu nggak nih teman-teman? Apa nih premisnya nih? Misalkan D sama dengan infimum S dan D aksen sama dengan infimum S. Ya, benar banget itu premisnya. Dan yang akan dibuktikan itu apa nih kira-kira nih? D sama dengan D aksen. Ya, benar banget nih. Oke, kita langsung ke pembuktiannya aja nih. Pembuktiannya itu berdasarkan definisi 2.3.2, D dan D aksen merupakan batas bawah dari S. Dari definisi tersebut akan diperoleh jika D adalah batas bawah dari S dan D aksen infimum S, maka D kurang dari sama dengan D aksen. Dan jika D aksen adalah batas bawah dari S dan D sama dengan infimum S, maka D aksen kurang dari sama dengan D. Sehingga D kurang dari sama dengan D aksen dan D aksen kurang dari sama dengan D. Dengan demikian, berdasarkan sifat antisimetris, D sama dengan D aksen. Sehingga terbukti bahwa D itu sama dengan D aksen. Nah, suatu S subhimpunan tak kosong dari bilangan real mempunyai 4 kemungkinan nih, yaitu yang pertama mereka mempunyai supremum dan infimum. Nah, yang kedua itu hanya mempunyai supremum. Dan yang ketiga itu hanya memiliki infimum. Yang terakhir itu tidak mempunyai infimum maupun supremum. Oke, selanjutnya ada lemma. Yang pertama, jika U supremum S, pernyataan berikut tentang batas atas dari S ekuivalen. Yang pertama, jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U lebih kecil dari sama dengan V. Yang kedua, jika Z lebih kecil dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Yang ketiga, jika Z lebih kecil dari U, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga Z lebih kecil dari SZ. Yang keempat, jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga U min epsilon lebih kecil dari SZ. Nah, untuk pembuktiannya, sorry, bentar. Itu U-nya bukan supremum ya, cuma sembarang batas atas saja ya. Di buku sih, di pernyataan berikut ekuivalen itu kalau U itu adalah batas atas saja sih.
Harusnya oke. pernyataan berikut tentang batas atas dari S adalah ekivalen gitu. Oh, Jadi iya, nggak ada jika U sama dengan sub S-nya. baik. Berarti Coba U-nya lihat, kalau share screen buku Bartel susah nggak? Bisa, Bu? Iya, coba di share screen buku Bartelnya. Oke. New share. Control F aja supremum biar cepat bisa kayaknya. Menemu ya dia. Saya coba buka di Chrome, Bu. Supremum infimum halaman 36. Di PDF kamu tadi aja nggak bisa ya? Ini udah, Bu, supremum dan infimum. Oke, ke yang tadi, yang pernyataan berikut ekivalen. Kan dia bilang the following statements about an upper bound kan, nggak bilang tentang supremum kan? iya, Bu. Berarti nggak ada asumsi U-nya sama dengan supremum S. Baik. Oke, berarti ini bukan tadi bukan U supremum S ya, berarti dia U batas atas dari S. Nah, selanjutnya untuk ngebuktiin tadi kan itu pernyataannya ekuivalen ya, berarti mereka itu punya satu nilai kebenaran. Nah, jadi untuk ngebuktiinnya, pertama kita ngebuktiin kalau A benar, maka B benar, ya kan? Jadi premisnya kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman apa? Misal V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Coba balik ke halaman sebelumnya. Ya, benar banget. Premisnya berarti yang A ya. Misal V adalah sebarang batas atas dari S, maka U lebih kecil sama dengan dari V. Nah, selanjutnya untuk yang akan dibuktikannya berarti yang mana nih teman-teman? Yang B ya teman-teman. Jadi jika Z lebih kecil dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Oke, sebelum ke kerinciannya secara garis besar kalian tahapan pembuktiannya apa? Kan untuk membuktikan pernyataan ekivalen itu banyak alternatif. Nah, kalian pilih yang mana? Yang A coba ke B. Halaman sebelumnya dulu. Yang kalian lakukan adalah? Yang kami lakukan itu membuktikan premisnya A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D, dan D menyebabkan A, Bu. Oke. Sekarang yang A menyebabkan B ya? Iya, Bu. Oke, jadi lanjut ke pembuktiannya. Kita di sini pakai kontraposisi. Jadi kita andaikan Z itu batas atas dari S, maka
Maka menurut premis maksudnya dimisalkan dulu seharusnya. Kan misalkan Z kecil dari U gitu. Iya Bu, berarti misal Z lebih kecil dari U, terus dengan kontraposisi kita andaikan Z itu batas atas dari S. Oke, saya paham. Oke, andaikan ya, berarti diandaikan tujuannya salah ya, oke. Iya, maka menurut premis diperoleh Z itu lebih besar sama dengan U. Nah, hal ini kan sesuai dengan pernyataan. Oh, iya Bu, berarti yang di sini salah, harusnya kita pakai kontradiksi ya. Jadi menurut premis kan kalau Z batas atas dari S, Z itu lebih besar sama dengan U. Nah, berarti ini salah, tidak sesuai sama permisalan yang tadi kita Z lebih kecil dari U. Nah, maka kontradiksi pengandaian kita salah, sehingga terbukti jika Z lebih kecil dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan buktiin yang B jika B menyebabkan C, ya kan? Nah, berarti premisnya itu apa nih teman-teman? Yang lain boleh lihat bukunya, baca dulu buku Bartolnya, karena kalau balik-balik layar, atau balik layar dulu boleh. Kalian berarti hafalin nih, coba nah, kan perhatikan tuh di slide PDF-nya, ngeliat nggak di bawah tuh 19/47 ya? 104/277 tuh di atas. Berarti nanti kalian harus sering-sering balik ke halaman 104. Kelihatan nggak 104/277-nya? Ya, siapa sih Misbah ya? Nah, itu. Ya, nanti kamu ingat, nanti kamu harus sering-sering balik ke halaman 104 ketika menanyakan premis ke temannya. Siap, Ibu. Oke, silakan siapa yang jawab. Kan temannya belum jawab, tunggu temannya jawab dulu. Kalau nggak, kamu tunjuk salah satu. Nah, iya, tadi dari premis tadi kita kan mau membuktikan bahwa B menyebabkan C. Nah, jadi premisnya apa nih teman-teman? Misalkan dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Iya, benar banget. Nah, yang akan dibuktikannya apa nih teman-teman? Ada yang tahu lagi nggak? Jika Z lebih kecil dari U, maka dapat elemen S sehingga Z kecil S. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi selanjutnya untuk pembuktiannya kita misalkan U ini bukan supremum S ya, berarti U itu batas atas S tadi kan. Ya, jadi maka menurut definisi 2.3.1 maka S lebih kecil dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Nah, ini kan berarti kan akan ada suatu nilai S di mana nilai S itu sama dengan U, ya nggak sih teman-teman? Nah, jadi maka kita misalnya nilai S yang sama dengan U itu SZ ya. Jadi maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga SZ sama dengan U gitu ya teman. Bukan supremum S. Nah, terus selanjutnya kita misalkan Z lebih kecil dari U, maka kita terdapat SZ elemen S sedemikian hingga Z itu lebih kecil dari SZ. Sehingga terbukti jika Z lebih kecil dari U, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga Z lebih kecil dari SZ. Oke, lanjut. Dulu, udah paham belum? Ya. Teman-teman udah paham belum ya? Paham, Nay. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, oke. Oke. Kenapa kalau Z kecil dari U akan terdapat SZ elemen Z sehingga Z kecil dari SZ? Karena kan sebelumnya kita punya terdapat
SZ elemen S sedemikian hingga di mana nilainya itu SZ itu sama dengan U. Nah, jadi berarti kan akan ada juga nih nilai di mana Z itu lebih kecil dari SZ gitu, karena itu tuh pas di mana nilai si SZ itu sama dengan U gitu, teman-teman. Kan kamu premisnya misalkan U batas atas. Kan nggak ada premis itu kan dari B. Nggak ada pernyataan batas atas kan. B itu cuma bilang jika Z kecil dari U, maka Z bukan batas atas dari S. Seharusnya kamu mulai bergeraknya dari, kan ya, dari C itu kan tujuannya adalah jika Z kecil dari U, maka ini kan, seharusnya kamu pembuktiannya itu, misalkan Z kecil dari U, maka berdasarkan premis B apa? Seharusnya gitu alur pembuktiannya. Misalkan Iya, Z kecil dari U, kamu mulai dari sana dulu, dari premis B tujuan kamu dulu, misalkan Z kecil dari U, baru pakai premis B. Maka berdasarkan B apa? Premis. Maka berdasarkan B, Z itu bukan Z bukan batas atas dari S, berarti kan Z itu karena Z bukan batas dari S, berarti Z itu lebih kecil dari. Coba ini misbah yang misalkan U sub S-nya dihapus dulu deh. Kamu mulai dari misalkan Z kecil dari U saja. Misbah ini pakai pen atau pakai mouse? Bisa Bu pakai pen. Nah, berarti gampang nulis ya. Berarti kamu sambil ngedit ditulis. Yang misalkan U sub S yang sampai kata maka dihapus. Oh, ini Bu. Ya. Itu juga. Makanya juga dihapus. Oke, kamu punya misalkan Z kecil dari U, baru maka berdasarkan premis, ya makanya ditambahkan berdasarkan premis. Tadi apa siapa yang lagi presentasi? Saya. Ya. Berdasarkan premis, Z bukan batas atas dari S. Bukan batas dari S. Terus akibatnya apa, Nela? Akibatnya yang di bawah itu kan? Iya, akibatnya terdapat SZ elemen S sedemikian hingga Z lebih kecil dari SZ. Sehingga apa? Terbukti B ke C seharusnya itu ya? Iya. Sehingga terbukti B menyebabkan C. Kesimpulannya itu sehingga terbukti B menyebabkan C. Baik. Oke, dilanjut ke halaman berikutnya aja, toh ini bakal kehapus lagi kan? Yuk, lanjut dulu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebuktiin kalau C menyebabkan D. Ya kan? Nah, premisnya berarti apa nih teman-teman? Misalkan Z kurang dari U, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga Z-nya kurang dari SZ. Iya, benar banget. Terima kasih, Hilma. Nah, untuk yang dibuktiinnya, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Balik lagi kali ya kita ke yang 104. Oke, nah ya D-nya berarti akan dibuktikan jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga U min epsilon lebih kecil dari SZ. Oke. Ya, lanjut. Untuk pembuktiannya, pertama-tama kita misalin
epsilonnya itu lebih besar dari 0. Maka kalau misalnya nih U min epsilon, berarti kan epsilonnya itu kan lebih dari 0 ya, berarti epsilonnya itu positif. Berarti U min epsilon lebih kecil dari U, ya kan? Selanjutnya, karena U batas atas dari S, maka menurut Enggak, salah. Enggak ada info U batas atas. Kamu di C itu punyanya apa itu infonya? misal Z lebih kecil dari U. Nah, seharusnya itu. Karena Z kecil dari U, seharusnya apa? Karena Z lebih kecil dari U, maka Berarti ditulis, berarti ini salah ya ke bawahnya ya? Berarti jangan di-enter dulu, berarti ditulis aja. Yang dari enggak, itu kamu back aja ke halaman sebelumnya yang masih kosong. Kamu sebelum di-enter itu loh, backspace dulu. Nah, ya baru lanjut itu karena Z, kan kamu udah punya misal Z kecil dari U, baru lanjutin karena Z kecil dari U, maka kamu punya apa? maka terdapat SZ. Sorry, kan dari premis apa? Jika Z kecil dari U akan ada SZ, itu kamu punya itu lebih C. Sekarang kamu punya kondisi U kurang epsilon kecil dari U, maka menurut premis C kamu punya apa? Karena U kurang epsilon kecil dari U, maka menurut si premis C itu apa? Karena U minus epsilon kecil dari U, maka menurut premis dalam kurung bagian C itu jadinya apa? Bukan karena Z kecil dari U, tapi karena U min epsilon kecil dari U, maka menurut premis apa? Ditulis karena U kurang epsilon kecil dari U, maka menurut premis lanjutin ya, Wak. Maka menurut premis Apa tuh? Bayangkan U min epsilon itu adalah Z, berarti apa menurut si C itu, premis bagian C itu? U min epsilon lebih kecil dari SZ. Ya. Maka menurut premis untuk suatu berarti itu untuk suatu Z SZ elemen ada tulisannya untuk suatu, kan karena ada kata terdapat berarti untuk suatu. SZ elemen dan Z-nya itu seharusnya S kurang epsilon ya. Z-nya diganti dengan oke, nggak salah sih. Berarti maksudnya itu kan kenapa ada SZ itu karena maksudnya nilai si SZ itu bergantung kepada Z. Kayak di sini yang di bawah kan nilai si SZ itu muncul ya tergantung ke U minus epsilon kan nilainya. Iya. Oke. Oke, jadi terbukti ya C itu menyebabkan D. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa D itu menyebabkan A. Nah, masih pada ingat nggak nih tadi teman-teman D premisnya itu apa nih? Misal epsilon besar 0, maka terdapat SZ elemen S sedemikian hingga U min epsilon kurang dari SZ. Iya, benar banget dari Pak. Nah, terus untuk yang akan dibuktikannya, kira-kira apa nih teman-teman? Jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U lebih kecil sama dengan V. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya,
kita punya kita misalin epsilon lebih besar dari 0, maka U min epsilon lebih kecil dari U. Maka diperoleh U min epsilon itu elemen S ya kan? Belum tentu sih itu. Tidak menjamin sih. Kalau kamu punya epsilon besar dari 0, maka U dikurang epsilon itu, elemen S itu tidak menjamin. Secara umum tidak menjamin, tapi di pembuktian kamu gimana kira-kira? Mungkin karena saya awalnya menganggapnya U sebagai batas atas dari S, Bu, jadi saya pikir sebelumnya karena U min epsilon itu lebih kecil dari U, maka kan berarti dia U min epsilon ini bukan batas atas. Gitu. Nggak menjamin juga sih, kalau walaupun dengan asumsi. Coba deh saya search bentar. Ini udah layar saya belum? Sudah, Bu. Oke. Misalkan saya punya, atau ini aja deh yang ini. Saya punya himpunan S-nya ini 0 sampai 1 ya, himpunannya. Terus saya ambil epsilon itu 2 misalnya. Kan U-nya adalah 1. Kenapa turun-turun ini ya? Ada kacau. Ini di awal aja deh. Misalkan saya punya S itu adalah 0 sampai 1. Ini saya punya S itu adalah dari 0 sampai 1. Ini U-nya apa ini batas atasnya? U-nya apa? Suara saya kedengaran? 1, Ibu. Oke. Ini adalah U-nya ya. Ini adalah batas atas. Oke, terus misalkan tadi bilangnya apa? Kalau ada epsilon besar dari 0, terus tadi bilangnya bahwa U kurang epsilon itu elemen S. Kalau saya ambil epsilon sama dengan 2, 1 kurang 2 berapa? Saya ambil epsilon 2. Maka 1 U dikurang epsilonnya sama dengan apa? 1 dikurang 2 kan? Dan itu min 1. Apakah min 1 elemen S? Bukan. Bukan. Berarti pernyataan tersebut salah ya. Meskipun U itu batas atas, tidak menjamin bahwa U dikurang epsilon itu adalah elemen S. Tidak menjamin. Yang pasti apa? Yang pasti yang dia jamin adalah di antara U kurang epsilon dengan si U itu, di antara ini ada unsur S. Akan ada unsur S. Unsur S yang kayak ini ya. Misalkan ini kan tadi min 1 di sini kan. Ini adalah min 1, ini tadi adalah U dikurang epsilon. Ada, kalau ada itu kan cukup 1 ya. Bisa di sini, pokoknya selama di sini. Ketika di sini memang nggak ada, tapi ketika di sini ada, gitu loh maksudnya. Jadi tidak menjamin kalau U kurang epsilon itu ada di S juga, tidak menjamin. Yang dijamin adalah di antara U kurang epsilon dengan U itu ada unsur di S. Oke, lanjut balik ke kalian lagi. Oke, berarti harusnya misal U epsilon lebih besar dari 0, maka U min epsilon lebih kecil dari SZ, ya. Oke, itu kan premis yang berbilang yang mengatakan itu kan. Kemudian kamu kan membuktikan yang bagian A. Sekarang baru
kamu misalkan V adalah sembarang batas atas dari S, maka kamu punya apa? Ini maka diperoleh U dikurang epsilon elemen S-nya dihapus dulu, Misbah. Yang maka diperoleh kan belum ada. Ya, sekarang kamu misalkan V sembarang batas atas dari S. Kan mau membuktikan tujuannya. Tapi pakai dulu premisnya. Berarti misalkan V adalah sembarang batas atas dari S. Jadinya apa? Maka untuk setiap S di elemen S, ini sebenarnya premis DKA itu coba lihat bukunya lagi. Oh, premisnya itu adalah U batas atas ya. Ya, misalkan adalah sembarang batas atas dari S, kemudian ada di slide selanjutnya bukan naik ini pembuktian. iya, tapi ini kan kalau Bukan ya? iya. Ini kalau ngikutin kayak yang sebelumnya. Oke, itu kan sebenarnya yang ada kan jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka V bisa sama dengan U. Tadi U-nya itu adalah batas atas ya. Oke, berarti kan kalian mau buktikan bahwa V-nya kecil sama dengan U kan? Coba kalau kalian andaikan V, kalian pakai kontradiksi andaikan si V-nya kecil dari U, maka apa? Andaikan V-nya kecil dari U, maka V bukan batas atas. Coba pembuktiannya, Misbah, kamu balik ke halaman yang masih kosong aja dari kata misalkan epsilon besar dari nolnya sampai itunya nggak ada dulu. Kamu back dulu ke layar sebelumnya, ke halaman sebelumnya, sebelum di enter. Cuman ada premis dan akan dibuktikan, biar maksud saya biar lebih lebar tempat kamu nulis. Backspace lagi. Oke. Sekarang kamu kan kamu tujuan kamu adalah jika V adalah elemen V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kecil sama dengan V. Sekarang kamu misalkan V adalah sembarang batas atas dari S, akan dibuktikan U kecil sama dengan V dengan kontradiksi. Batas atas pakai BA aja boleh nulisnya. Oh iya, Bu. Yes. Maka akan dibuktikan U kecil sama dengan V dengan kontradiksi. Makanya dihapus ya, nggak usah kata maka, langsung akan dibuktikan aja. Dibuktikan U kecil sama dengan V dengan kontradiksi. Berarti kalian andaikan V kecil dari U.
Oke, kalau kalian andaikan V kecil dari U, apa yang terjadi? U kurang V jadinya apa? V bukan sebarang batas atas dari S. Iya, tapi kalian tidak bisa memanfaatkan info di premis. Kan di premis itu ada epsilon besar dari 0, maka bawalah cerita kalian ke sana. Bagaimana caranya? Kalau V kecil dari U jadinya apa? Kan V tidak sama dengan U kan? Berarti U kurang V itu besar dari 0 apa enggak? Kan di premis premis itu kan dimulai dengan pernyataan bahwa jika epsilon besar dari 0, nah ada kata-kata besar dari 0, maka ketika di pembuktian kalian arahkanlah ke sana. Berarti biar diarah ke sana kan kita mengandaikan V kecil dari U. Berarti kalau V kecil dari U kita punya apa? Biar nyambung ke cerita besar dari 0. Berarti diapakan? Maka V min U lebih kecil dari 0. V min U? V min U kecil 0. Yakin kecil dari 0? Oke, V min U kecil dari 0. Oke, tapi nggak nyambung ke cerita kita. Kita maunya yang kebesar dari 0. Berarti apa yang dikurangkan? U min V, Bu. U min V lebih besar dari 0. Oke, karena U min V lebih besar dari 0, kamu anggap saja itu epsilon kan? Nah, sekarang kamu bisa pakai premis, jadinya apa? Sehingga berdasarkan premis ada berdasarkan premis, yang bagian D itu maksudnya berdasarkan premis apa? Dalam kurung itu adalah si kondisi D ya maksudnya. Kalau U min V besar dari 0 apa tuh? Bayangkan U min V itu adalah epsilon untuk kondisi D. Gitu. Jadinya kamu punya apa? Nila. U lebih besar. U lebih kecil dari V. U lebih besar. U lebih besar Coba deh, dari... maka coba deh U di sampingnya U min V itu tambahkan epsilon. Maka epsilon sama dengan U min V besar dari 0. Gimana Ibu? Mohon maaf. Kirinya U min V. Maksudnya U min V itu adalah epsilon gitu loh. U min V adalah di sebelah suara saya putus-putus nggak? Maka epsilon sama dengan U min V besar dari 0. Nah, kayak gitu. Udah, sekarang pakai premis D. Kamu udah punya epsilon besar dari 0 nih, maka menurut yang D itu apa? U min V kurang dari SZ, Bu. Kan tadi karena udah pakai epsilon, ya udah boleh pakai epsilon aja kan, maka terdapat menurut premis D apa? Maka terdapat kan setelah tinggal tulis ulang aja yang setelah kata epsilon besar dari 0. Dapat SZ elemen himpunan S Oke, kalau udah kayak gitu jadinya apa?
V kurang dari SZ bukan, Bu? V kurang dari SZ. Iya. Ukuran epsilon itu tadi V ya? Iya. Iya. V. Kan epsilonnya U kurang V. Berarti coba kamu yang di atas tuh kan berarti U kurang epsilon adalah V, berarti V itu adalah U kurang epsilon, berarti V-nya kecil dari SZ. Ditulis saja karena epsilon sama dengan U kurang V, maka V sama dengan U kurang epsilon. Sehingga yang U dikurang epsilon kecil. Sehingga yang si U kurang epsilon kecil dari SZ itu coba kamu sampingnya dikasih persamaan bintang. Enggak, yang di atasnya. Yang U kurang epsilon kecil dari SZ itu dikasih nama persamaan bintang. Oke, selanjutnya akibatnya persamaan bintang jadinya ditulis apa? Menjadi V kurang SZ. Iya. Ditulisnya seharusnya akibatnya persamaan bintang menjadi, ditulis akibatnya persamaan bintang menjadi akibatnya Oke, terjadi kontradiksi nggak itu kalau V kecil dari SZ? Tadi premisnya apa itu? V adalah sebarang batas atas. Berarti kontradiksi, Bu. Iya, kan nggak boleh kan ada unsur SZ yang lebih besar dari V, unsur di S yang lebih besar dari V kan nggak boleh kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, itu kontradiksi, berarti pengandaian salah haruslah apa, Naila? Maka haruslah U lebih kecil sama dengan V, Bu. Iya. Oke. Sudah terbukti belum ilmunya? Disimpulkan lagi, Naila. Oke. Jadi sehingga terbukti D menyebabkan A. Dan karena sudah terbukti A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D, dan D menyebabkan A, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan A, B, C, D itu ekuivalen. Iya, benar. Ya, dilanjutkan. Oke.
Jadi selanjutnya ini ada lema 3.2.3. Nah, lemanya itu berbunyi seperti ini. Suatu bilangan U merupakan supremum dari himpunan S himpunan S subhimpunan tak kosong dari R jika dan hanya jika U-nya itu memenuhi kondisi di bawah ini. Nah, yang pertama itu S-nya kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S himpunan. Dan yang kedua, jika V-nya itu kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen dari S himpunan sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Jadi di sini kita akan buktikan ya dari lema ini. Karena ini jika dan hanya jika ya, maka pembuktiannya itu haruslah dua arah, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, yang pertama itu kita buktikan dari kiri kanan dulu nih. Kalau pembuktian dari kiri ke kanan, pertama kan kita menentukan premisnya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak premisnya apa? Misalkan U sama dengan supremum S. Oke, benar. Berarti sesuai sama ini ya, tema tadi kita misalkan dulu dari kiri ke kanan. Dari kiri tuh misalkan U-nya itu supremum dari S, maka akan dibuktikan apa kira-kira teman-teman? Boleh mungkin Wisba dibalikin ke lema yang tadi. Biar, nah, nih tadi kan premisnya U sama dengan supremum S ya. Nah, berarti yang mau kita buktikan tuh apa teman-teman kira-kira? S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Ya, berarti dua ini ya, poin A sama B itu kita buktikan dengan bermodalkan U itu supremum S gitu. Jadi ya, dan buktikan yang pertama itu S kurang dari U untuk semua S elemen S himpunan, dan yang kedua jika V kurang dari U maka terdapat S aksen elemen S sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, pembuktiannya nih. Yang pertama ya. Nah, pembuktiannya yang pertama kita ini ya, kita premiskan dulu. Kita ambil premisnya, misalkan U-nya itu supremum S, maka berdasarkan definisi 2.1 diperolehlah U-nya itu batas atas dari S. Sehingga terbukti nih yang poin pertama gitu, sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S-nya itu himpunan atau elemen dari S himpunan gitu. Jikanya bukan pakai jika lagi kan, karena kita sudah punya, berarti itu karena iya, U karena supremum dari S maka itu. Iya, diganti karena Yang nggak usah dicoret soalnya nanti kan kehapus lagi kan. Iya. Intinya nanti di slide-nya diperbaiki, dan di slide-nya juga ini kan kalian nulisnya pembuktian satu, bukan pembuktian satu ya, tapi itu pembuktian panah kiri kanan seharusnya ya. Oh iya Bu, baik. Kalau pembuktian satu kesannya kalian membuktikan bagian pertama saja, padahal bukan itu kan maksudnya. Iya. Tapi pembuktian arah kiri ke kanan. Oke, jadi ini teman-teman, ini pertama itu kita pembuktian kiri kanan gitu. Nah, yang A karena premisnya ya, karena U merupakan supremum S, maka berdasarkan definisi didapatlah U-nya itu batas atas dari S, sehingga terbukti nih yang poin pertama itu S kurang dari U untuk setiap S elemen S himpunan gitu. Lanjut. Nah, untuk poin yang B ya. Nah, ini baru benar nih. Karena U sama dengan supremum S, lalu kita misalkan gitu ya. Misalkan V-nya itu kurang dari U. Nah, terdapat S aksen di mana S aksen itu elemen S himpunan sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Oke. Selanjutnya kita untuk membuktikannya gunakan kontradiksi ya. Jadi kita andaikan dulu nih teman-teman. Coba ini kalimatnya agak rancu nih, yang kalimat yang pertama seharusnya apa itu? Misalkan V kecil dari U kali ya. Akan dibuktikan terdapat itu. Oh iya Bu. Berarti ya karena U supremum S,
Karena supremum S-nya dipakainya nanti aja. Oh ya. Ketika diperlukan. Berarti seharusnya misalkan V kecil dari U akan dibuktikan S terdapat S elemen S demikian sehingga itu. Oke, Menggunakan kontradiksi. Oke. Jadi pertama kita misalkan dulu ya teman-teman ya. V-nya itu kurang dari U, maka akan dibuktikan nih terdapat S aksen elemen S demikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, di sini kita gunakan kontradiksi ya. Jadi karena dari premisnya kita misalkan V-nya itu kurang dari U, karena menggunakan kontradiksi, maka kita andaikan nih V-nya itu merupakan batas-atas dari S gitu. Maka berlaku ini berlaku karena V merupakan batas atas dari S, maka X aksennya itu kurang dari sama dengan V. Harusnya bukan itu kan kontradiksinya. Sorry. Bukan andaikan V merupakan batas atas dong. Kenapa andaikan V merupakan batas atas? Andaikan tujuannya salah aja, berarti andaikan X aksen bisa besar sama dengan V, langsung gitu aja. X aksen kecil sama dengan V, langsung itu aja. Nggak usah bukan batas atas, tapi langsung kan tujuannya itu adalah V kecil dari S aksen, ya udah andaikan itu salah, berarti andaikan S aksen kecil sama dengan V. Berarti bukan premisnya ya, Bu? Berarti andaikan V merupakan batas atas dari S itu dihapus. Hah? Berarti bukan langsung aja ya, andaikan X aksen kecil sama dengan V untuk setiap X aksen elemen S, langsung gitu aja. Oke, berarti mungkin bisa di back kali Mas ya. Nah, yang di atas itu loh, V merupakan batas atas itu dihapus. Iya. Sampai maka ya, andaikan ya itu benar. S kecil sama dengan V itu benar karena itu yang kamu andaikan. Nah, itu jadinya apa? Kalau terjadi itu berarti apa? Andaikan S aksennya kecil dari V. Yang berarti di atasnya kita andaikan S aksennya kurang dari V, maka X aksennya itu kurang dari sama dengan V untuk setiap X aksen elemen S himpunan. Pembuktian bawahnya salah ya, berarti backspace aja. Kamu backspace terus sampai cuman ada X aksen kecil sama dengan V untuk setiap X aksen elemen S. Backspace. Dan maksudnya kembali ke layar sebelumnya ke halaman 1, nggak tahu itu 171 atau mungkin 170. Lagi, mundur lagi. Oke, andaikan yang di bawah dihapus. Yang coretan yang paling bawah itu dihapus. Enggak, yang di bawahnya aja. Yang tadi iya. Oke. Andaikannya jangan dihapus. Andaikannya iya. V merupakannya aja yang kamu hapus. Dari V merupakan itu dicoret. Oke. Kalau kamu punya S aksen kecil sama dengan V untuk setiap X aksen elemen S, artinya apa itu? Artinya V-nya batas atas. Oke. Kalau V-nya batas atas, maka kontradiksi dengan premisnya. Dengan premisnya apa? Premisnya itu V kecil dari U. Bukan dengan V kecil dari U-nya kan? Dengan premisnya kan? Premis kamu apa itu sebelumnya? Oh iya. Kontradiksi dengan pernyataan V kurang dari S aksen.
Enggak. Kan kamu andaikan X aksen kecil sama dengan V, maka diperoleh bahwa V itu batas atas. Padahal kamu punya apa itu premisnya juga sebelumnya. Coba balik ke sebelumnya, premis kamu di awal banget apa itu? Itu di atas juga tertulis sebenarnya kan? Oh, supremum Itu S. supremum dari S kan? Iya. Seharusnya B itu diketahui U supremum dari S titik, misalkan V kecil dari U gitu. Kontradiksi dengan apa? U sama dengan supremum S. Bagian mananya yang kontradiksi? Dengan premisnya dihapus, dengan premis yang mana gitu maksudnya? Kontradiksi dengan U sama dengan supremum S, tapi supremum itu kan definisinya bagian mananya yang kan supremum itu adalah apa? Dia batas atas dan apa? Batas atas yang gimana dia? Batas atas terkecil. Oke, boleh nggak ada V yang lebih kecil dari U juga merupakan batas atas? Nggak boleh. Ya, berarti kontradiksi dengan U adalah batas atas terkecil dari S. Dengan premisnya itu dihapus, diganti dengan U sama dengan sub S dalam kurung U batas atas terkecil dari S. Berarti kontradiksi dengan U sama dengan supremum S. Ya. Tapi bagian yang diambilnya itu bagian yang U-nya adalah batas atas terkecil. U sub S dalam kurung U adalah batas atas terkecil dari S. Jadi ulang lagi menjelaskannya dari awal. Oke. Jadi yang pembuktian yang poin B itu kita awalnya kan punya Diketahui ya, karenanya itu diganti dengan diketahui U supremum dari S. Ya, diketahui U sama dengan supremum S, maka kita misalkan V-nya itu kurang dari U, akan diberikan terdapat S aksen elemen dari S himpunan, sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, kita gunakan kontradiksi, kita andaikan S aksennya itu lebih kecil daripada V, sehingga didapatkanlah X aksennya itu kurang dari V aja, Bu, nggak pakai sama dengan ya, Bu. Emang benar kecil sama dengan kan kamu andaikan tujuan kamu salah kan tujuan kan memang V kecil dari X aksen. Iya, berarti kan negasinya adalah coba deh tujuannya adalah terdapat ada kata terdapat X aksen elemen S V kecil dari S aksen, maka ketika dinegasikan untuk setiap X aksen elemen S ini benar S aksen kecil sama dengan V, yang kecil negasinya jadi besar sama dengan yang tadinya terdapat negasinya adalah untuk setiap. Oke, berarti lagi, Najib. Ya, Bu. Kita gunakan kontradiksi ya. Kita andaikan S aksennya itu negasi dari premisnya ya. Jadi andaikan S aksennya itu kurang dari sama dengan V, sehingga kita dapatkan S aksen. Untuk jangan lupa ya, karena di tujuannya adalah terdapat. Oh iya. Berarti kita andaikan S aksennya kurang dari sama dengan V untuk setiap S aksen elemen dari S himpunan, sehingga kita dapatkan menurut definisi berapa itu 231? Ya, menurut definisi 2.3.1 maka V itu adalah batas atas. Dari? Nah, batas atas dari S. Dari siapa? Dari S himpunan. Gitu. Nah, hal itu kontradiksi dengan apa yang diketahui di awalnya, yang dimana U itu supremum S. Atau dengan kata lain, U itu adalah batas atas terkecil daripada S. Sehingga sehingga pengandaian kita di atas salah, maka haruslah jika V-nya itu haruslah tadi itu kan sebenarnya di atas itu adalah diketahui U supremum dari S dan misalkan V kecil dari U.
Tadi kan gitu kan, terus akan dibuktikan terdapat. Ya udah, berarti haruslah apa? Terdapat itu. Ya, haruslah ya, sehingga pengantar kita salah, maka haruslah terdapat S aksen itu elemen S himpunan sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Sedemikian sehingga kan pakai itu tuh elemen kebalik. Ya udah, karena tulis lanjut aja. Sehingga V kecil dari S aksen. Oke, boleh dilanjut. Karena pembuktian yang poin pertama dan poin kedua itu terbukti benar ya teman-teman, maka U sama dengan supremum S itu juga benar karena memenuhi kedua poin itu. Nah, jadi itu tadi kan baru pembuktian dari kiri ke kanan ya. Yang kedua ini kita pembuktian dari kanan ke kiri. Harusnya pembuktian dari kanan ke kiri. Nah, tadi kan kalau dari kiri ke kanan kita premisnya itu U-nya itu supremum S. Nah, kalau misalnya pembuktian dari kanan ke kiri, premisnya apa? Kira-kira apa teman-teman? Ya mungkin boleh dibalik ke lemanya lagi. Nah, ini teman-teman, ini kan yang awal itu kita buktiin dari kiri ke kanan ya. Itu premisnya supremum U sama supremum S. Itu dari kalau dari kiri ke kanan. Nah, ini sekarang dari kanan ke kiri. Nah, berarti premis yang kita punya apa teman-teman? Kira-kira. Kalau nggak ada yang inisiatif, nah tunjuk aja salah satu temannya. S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S ya? Ya, itu premis. Kan kita, itu premis yang pertama ya. Terusnya ada dua premis. Kalau yang ada lagi, kira-kira teman-teman premisnya? Misal jika V kurang dari U, maka terdapat S elemen di S, sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Oke, berarti gitu ya. Untuk premisnya kita balik nih. Jadi premisnya itu yang A dan B gitu. Yang pertama S-nya. Ya, misalkan S-nya itu kurang dari U, sama dengan U untuk setiap S elemen S himpunan, dan kita misalkan pula jika V-nya itu kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S himpunan sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, ini premisnya teman-teman. Nah, akan kita buktikan kira-kira apa teman-teman? U sama dengan supremum S. Ya, betul. Karena kita misalkan ya di premis itu poin A dan poin B itu benar, maka kita akan buktikan U-nya itu supremum S. Nah, dan karena poin pertama ya, karena S itu kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S, maka berdasarkan definisi yang tadi dijelaskan sudah diperolehlah U itu merupakan batas atas dari S gitu. Ini yang pertama. Kemudian lanjut yang B nih ya. Nah, yang B ini karena P-nya itu kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S himpunan sedemikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, akan dibuktikan ya jika ada W sembarang batas atas dari S, maka U-nya itu kurang dari sama dengan W. Nah, kemudian karena V-nya itu kurang dari S aksen dan kurang dari U,
maka terdapat sembarang batas atas W, sehingga U-nya itu kurang dari sama dengan W. Jadi diperoleh W-nya itu sembarang batas S, maka U-nya itu kurang dari atau sama dengan W. Gitu. Bagian B ini agak membingungkan sih alurnya. Ini nggak ada bagian B kan seharusnya. Maksudnya ini kalian bagian A, bagian B ini maksudnya apa nih? A ini membuktikan bahwa, coba balik ke halaman sebelumnya. Kan kalian ingin membuktikan bahwa si U itu supremum dari S, berarti A itu kalian apa? Akan dibuktikan seharusnya biar rapi gitu ya, biar tujuannya jelas. Berarti A itu akan dibuktikan apa? A itu akan dibuktikan U adalah batas atas dari S gitu ya. Ya, Bu. Nanti ditambahkan ya, akan dibuktikan berarti A itu adalah akan dibuktikan U adalah batas atas dari S. Kemudian enter, karena S kecil sama dengan U, untuk setiap S elemen S, oke, ini benar. Kemudian yang bagian B akan dibuktikan bahwa jika W adalah sembarang batas atas dari S, maka U kecil sama dengan W, gitu ya. Berarti yang karena itu dihapus dulu, nanti membingungkan soalnya. Coba yang dari karena sampai sebelum kata akan dihapus dulu. Itu mungkin dipindah ke bawah, nanti dipakainya ketika kita melakukan proses pembuktiannya. Ya, berarti akan dibuktikan jika W sembarang batas S, maka U-nya itu kurang dari sama dengan W. Berarti kemudian karena tadi caranya gimana? Ya, coret dulu Miss, mungkin boleh. Dari karena sampai. Ya, berarti kan awalnya itu kan akan dibuktikan jika W sembarang batas atas S, maka U-nya itu kurang dari sama dengan W. Berarti di bawahnya itu harusnya karena V-nya itu kurang dari U, maka akan terdapat S aksen itu elemen S, demikian hingga V-nya itu kurang dari S aksen. Nah, maka diperolehlah V-nya itu kurang dari S aksen, kurang dari U. Sehingga terdapat sembarang batas atas W yang diperoleh sehingga U-nya itu kurang dari sama dengan W. Jika U kecil dari V-nya tahu dari mana? U lebih besar dari V. Atau V kecil dari U? Tahunya V kecil dari U dari mana? Ini kan apa? Yang premis kita, Bu. Coba balik lagi ke premisnya, apa? Nah, ya. Premisnya itu salah satunya kan jika V-nya kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S, demikian hingga V-nya itu kurang dari X aksen gitu, Bu. Harusnya itu kamu di bagian kedua B itu misalkan V kecil dari U gitu dulu seharusnya. Berarti misalkan V kecil dari U, maka menurut yang bagian kedua itu kamu punya itu kan? Oh iya. Maka ada S aksen. Berarti misalkan V-nya itu kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S, sehingga V-nya itu kurang dari Itu seharusnya misalkan V kecil dari U itu setelah ADB ya? Iya, di bawah akan dibuktikan harusnya, Miss. Itu udah masuk proses pembuktian. Nah, iya. Atau yang ini di backspace dulu deh, yang coba yang cuman ada baris akan dibuktikan W jika W sembarang batas atas dari S, maka U kecil sama dengan W. Cuman ada itu saja. Oke, baru kamu misalkan yang V kecil dari U itu taruh di bawah. Misalkan V-nya kurang dari U. Maka menurut premis yang kedua itu apa? Ada S aksen. Maka terdapat S aksen elemen simpunan, sehingga V-nya kurang dari S aksen. Berarti V kecil dari S aksen, kecil dari U gitu ya? Ya, itu S aksen elemen S besar, Miss.
sehingga V-nya kurang dari S aksen. Baru nilainya karena V-nya itu kurang dari S aksen dan kurang dari U, maka terdapat sembarang batas atas W. Terdapat sembarang batas atas W sedemikian hingga U-nya itu kurang dari sama dengan W. Oh, kayaknya gini deh pembuktiannya. Kan kamu membuktikan bahwa misalkan W adalah sembarang batas atas dari. Coba deh, ini digaris dulu, taruh ke bawah, digaris dulu kita pembuktiannya. Kamu pisahkan dulu, atau kamu pakai spidol yang lain nih warnanya. Soalnya kalau ke sini W-nya nggak kelihatan ujuk-ujuk muncul gitu loh. Coba pakai spidol lain dulu, misalkan W adalah sembarang batas atas dari S. Akan dibuktikan U kecil sama dengan W. Kamu gunakan kontradiksi biar bisa pakai premis itu. ADB, V besar sama dengan U. W ya, W besar sama dengan U. Oke, pakai kontradiksi dengan kontradiksi. Oke, berarti kamu andaikan salah kan? Berarti andaikan V kecil dari U, W kecil dari U kan? Ya, andaikan W-nya kecil dari U, sehingga W-nya bukan batas atas dari S. Enggak, baru kamu pakai itu, andaikan W kecil dari U, maka baru gunakan, maka berdasarkan premis kedua, ada apa dia, Najib? Berdasarkan premis 2. Itu kan mirip sama yang merah itu, cuman W-nya diganti dengan P. Berdasarkan premis 2. Yang merah itu loh, tinggal dimodif, P-nya diganti W. Ya, terdapat W-nya itu bukan batas atas dari S gitu, Bu. Kan kamu udah punya kondisi W kecil dari U nih, kamu baru bisa pakai kondisi, kan W itu kan boleh aja P kan, itu kan cuma notasi saja, yang penting adalah suatu unsur yang lebih kecil dari U kan. Pokoknya kalau kamu punya bilangan yang lebih kecil dari U, akan ada bilangan lain yang lebih besar dari si bilangan yang tadi itu. Jadi kalau kamu punyanya W kecil dari U, maka menurut yang warna merah ini apa tuh? Akan terdapat? Terdapat W-nya itu kurang dari S aksen. Nih, yang merah ini tinggal dimodif, di copy paste, tapi di edit mana yang perlu. Terdapat apa? Jangan lupa tulisnya, maka terdapat, kata terdapatnya mana? Oke, kalau udah kayak gitu jadinya apa? Kalau ada S aksen elemen S yang lebih nilainya lebih besar dari W, itu akibatnya apa? Pengandaiannya salah ya. Kenapa pengandaiannya salah? Jangan loncat dulu. Kenapa pengandaiannya salah? Dia pengandaian salah, tapi sebelumnya apa? Ada kalimat yang loncat.
Oh iya. Kalau masih ada unsur di S aksen yang lebih besar dari W, berarti W itu apa? Masih batas atas nggak dia? Enggak, bukan batas atas. Iya. Padahal kan kita punya premisnya W-nya batas atas. Iya, sehingga W-nya kurang dari S aksen. Ya. Maka W bukan batas atas dari S. Ya, kontradiksi dengan W adalah, sembarang batas W-nya adalah sembarang batas atas. W sembarang batas atas dari S. Pengandaian salah. Pengandaian salah. Haruslah apa? Haruslah U-nya kurang dari sama dengan W. Dan yang merah itu dihapus ya, yang tadi yang merah, ya andaikan V kecil dari U itu enggak dihapus, enggak guna. Yang sidol warna merah dari misalkan V kecil dari U sampai sehingga itu dihapus. Jadi pembuktiannya yang biru saja. Oke, diulang lagi Najib dari awal. Oke. Jadi kita akan buktikan ya yang poin B-nya itu akan dibuktikan jika W-nya itu sembarang batas S, maka U-nya itu kurang dari atau sama dengan dari W. Nah, kita misalkan W-nya itu kan sembarang batas atas dari S, maka akan dibuktikan U-nya itu kurang dari sama dengan W. Nah, kita menggunakan kontradiksi, kita andaikan W-nya itu kecil daripada U, maka berdasarkan premis, terdapat S aksennya itu elemen dari S, sehingga W-nya itu kurang dari S aksen. Akibatnya, W itu bukanlah batas atas dari S. Gitu. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa W itu sembarang batas atas dari S. Maka haruslah U-nya itu kurang dari sama dengan W. Itu, Bu. Oke. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya. Ya, mungkin kesimpulan dulu kali ya. Karena pembuktian dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri terbukti benar, maka U-nya itu adalah lemma ya, bunyi lemanya ya. Maka U merupakan supremum S jika dan hanya jika memenuhi S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S, dan jika V-nya kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S himpunan, sedemikian hingga V-nya kurang dari S. Jadi terbukti ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada latihan contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini kita ambil latihan 2.3 nomor 4 halaman 9 dari buku Bartol. Jadi soalnya ini, misal S4 adalah himpunan dari N elemen N besar untuk 1 dikurang min 1 pangkat N per N. Kamu Terus bukan gitu. Bukan punya N-nya dulu, tapi kamu punya kondisi 1 dikurang itu dulu. Dengan dibalik. Oh iya, Bu. Berarti S4 sama S4 adalah himpunan 1 min 1 dikurang min 1 pangkat N per N untuk N elemen N besar. Terus find infimum S4 dan supremum S4. Nah, jadi pertama premisnya apa nih teman-teman? Tadi kita punya apa? S4-nya ya teman-teman. Jadi S4 sama dengan himpunan 1 min 1 pangkat N
per n untuk n elemen n. Nah, yang akan dicari tadi kan infimum S4 dan supremum S4 ya kan. Nah, terus untuk penyelesaiannya, pertama-tama kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita apain dulu nih? Kita sederhanain dulu. Ya. Kita bisa sederhanain dulu nih dari yang satu dari S4-nya ya kan. Nah, jadi kan untuk n elemen n besar itu kan dia bilangan asli ya. Berarti bilangan asli itu mulainya dari 1 kan. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pakai untuk n ganjil, berarti kan nilainya dia akan selalu sama min 1 pangkat n untuk n ganjil itu kan nilainya akan selalu min 1 ya teman-teman. Nah, jadi S4-nya jadi 1 plus 1 per n untuk n ganjil. Nah, kalau buat n genapnya sendiri, Saya ralat ya. Bentar, saya ralat ya. S4 itu himpunan, jadi S4 itu adalah himpunan semua bilangan 1 dikurang min 1 pangkat n per n, di mana bilangan asli. Jadi S4 itu adalah himpunan. Jadi nggak bisa nulis S4 itu sebenarnya 1 ditambah 1 per n. Beda nggak? Kamu tahu nggak bedanya? Kalau kamu tulis S4 sama dengan kayak gini, S4 itu bilangan jadinya. Padahal kan S4 itu himpunan. Seharusnya kamu nulisnya jika X elemen S4, maka X sama dengan 1 tambah 1 per N, jika N-nya ganjil, gitu. oh iya Bu, baik. Berarti Bukan S4-nya, jadi misalkan jika X elemen S4, maka X sama dengan ini, jika N ganjil, dan X sama dengan, kalau N-nya genap gitu ya, bukan S4 nih yang sama dengan itu, tapi suatu unsur di S4. iya Bu. Berarti kalau untuk suatu unsur X elemen X di S4. X di S4 berarti untuk N ganjil berarti dia itu X sama dengan 1 plus 1 per N. Nah, kalau buat yang N genapnya sendiri, tadi kan kalau min 1 pangkat N, kalau misalnya N-nya genap, itu kan berarti dia hasilnya akan sama dengan 1 terus ya. Berarti jadi untuk X di S4, X sama dengan 1 min 1 per N untuk N genap. Nah, kan dari yang tadi itu kita bisa memperoleh anggota dari S4-nya itu kan kita masukin nih tiap N-nya gitu kan. Berarti jadi 2, 1 per 2, 4 per 3, 3 per 4, 6 per 5, 5 per 6, dan seterusnya. Nah, dari sini kan kelihatan tuh ya, kalau yang N ganjil itu dia dimulai dari 2, 4 per 3, 6 per 5, dan seterusnya. Jadi, ini kan dari sini bisa kita lihat kalau 2 ini yang paling besar kan ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita duga sementara kalau supremumnya S4 itu 2. Nah, terus untuk N genap itu kan dimulai dari setengah, 3 per 4, 5 per 6, dan seterusnya. Nah, itu kan berarti nilainya akan semakin besar ya. Berarti kita bisa duga sementara kalau si setengah ini yang paling kecil. Jadi, kita bisa duga kalau infimum dari S4 itu sama dengan setengah. Nah, selanjutnya bakal kita buktiin nih teman-teman kalau misalnya dugaan kita itu benar apa enggak sih gitu. Nah, jadi pertama kita buktiin dulu nih infimum S4 itu sama dengan setengah. Nah, kan sebelumnya dari definisi 3.2 U itu supremum kalau misalnya itu U itu kita harus buktiin dia infimum dia itu Infimum atau supremum? Infimum Bu.
dia itu batas bawah dari S kan. Nah, jadi untuk N genap tadi kan min 1 pangkat N min 1 pangkat N per N lebih besar dari 0, sehingga 1 min 1 pangkat N per N sama dengan 1 min 1 per N itu lebih besar sama dengan setengah. Ini kalau dimasukin ke yang tadi. Jadi kan dia N-nya mulai dari 2, 4, dan 6, dan dia paling kecilnya itu kita tahu setengah. Nah, terus selanjutnya untuk N ganjil berlaku min 1 pangkat N per N lebih besar dari 0, maka sehingga 1 dikurang min 1 pangkat N per N sama dengan 1 ditambah 1 per N, ini kan lebih besar dari 1, lebih besar dari setengah. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh fakta kalau setengah ini batas bawah dari S, karena berdasarkan definisi S4 tadi, baik untuk N ganjil maupun N genap memiliki setengah sebagai batas bawah dari S4. Oke, selanjutnya kita buktiin kalau si setengah itu dia supremum gitu kan. Ini masih pakai definisi. Iya, jadi tadi kan baru iya batas. Iya, batas bawah maksudnya. Jadi untuk buktiin di si setengah itu infimum gitu kan, berarti kita butuh jika T sembarang batas bawah dari S4, maka akan dibuktikan T lebih kecil sama dengan setengah. Nah, menggunakan kontradiksi, kita andaikan T lebih besar dari setengah. Nah, karena setengah itu elemen dari S4, berarti kan berarti T bukan batas bawah dari S4 kan. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa T batas bawah di S. Jadi pengandaiannya salah, maka haruslah T lebih kecil sama dengan setengah. Oke, jadi dari tadi kan kita, iya, dari sini ada yang kurang jelas. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi dari di sini diperoleh tadi kan kita udah ketemu kalau setengah itu batas bawah dari S4, dan jika T sembarang batas bawah dari S, maka T itu lebih kecil dari sama dengan setengah. Nah, berdasarkan definisi 2.3.2, maka dapat disimpulkan bahwa infimum S4 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya akan dibuktiin juga dugaan kita yang tadi, yang supremum S4 sama dengan 2. Nah, ini caranya mirip-mirip sama kayak yang tadi. Jadi, dari definisi S4 diperoleh untuk N genap berlaku min 1 pangkat N per N lebih besar dari 0, sehingga 1 min 1 pangkat N per N sama dengan 1 min 1 per N lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2. Nah, untuk N ganjil berlaku min 1 pangkat N per N lebih kecil dari 0, sehingga 1 min 1 per N 1 min 1 pangkat N per N sama dengan 1 plus 1 per N kurang dari sama dengan 2. Oke, dari yang tadi kan kita udah, dari yang N genap sama N ganjil diperoleh fakta bahwa 2 ini batas atas dari S4. Nah, maka berdasarkan definisi S4,
baik untuk N ganjil maupun N genap, memiliki 2 sebagai batas atas dari S4. Oke, selanjutnya sama kayak yang tadi yang infimum, jika W sebarang batas atas dari S4 akan dibuktikan W lebih besar sama dengan 2. Nah, menggunakan kontradiksi, kita andaikan W lebih kecil sama dengan 2, karena 2 itu elemen S4, maka W bukanlah bagian batas bawah dari S4. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan W adalah batas atas di S4. Sehingga pengandaian salah, maka haruslah W lebih besar dari sama dengan 2. Nah, dari sini diperoleh fakta bahwa 2 adalah batas atas dari S4, dan jika W sembarang batas atas dari S4, maka 2 lebih kecil sama dengan dari W. Nah, maka diperoleh kesimpulan, nah berdasarkan definisi D2.3.2, maka dapat disimpulkan bahwa supremum S4 sama dengan 2. Maka diperoleh kesimpulan dari yang infimum dan supremum tadi, infimumnya itu setengah dan supremumnya itu 2. Dari sini ada yang masih kurang paham nggak ya? Kalau nggak ada boleh ditutup karena udah mau jam 12, nanggung kalau satu soal lagi. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau jawab, bisa ditutup aja sama Misbah. Ya, baik. Terima kasih. Sekian dari pemaparan kami mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala keterbatasannya. Terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah mengoreksi dan menambahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.